Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Siawan ingin menjelaskan tentang tugas 2 modul. Sebenarnya saya suka sebelum terangkan tadinya saya eh, nggak ubah kerjaan saya karena yang sepahaman saya ya ini kemarin pas lapor. Jadinya saya ya saya screen terlebih dahulu. Di sini bisa lihat, nah bisa lihat di sini ada entity patch yang input yaitu kode patch ID, nama patch dan harga. Di sini dia kategori nyata ya, karena pas itu kan terlihat nggak redundan juga. Kalau kan nggak abstrak kan tadi itu kan redundan, jadinya dinyatakan tidak abstrak kayak jenis barang kayak gitu. Jadi tidak redundan. Terus yang atributnya adalah kode pas ID, kodenya dari kodenya dari pasnya sendiri gitu. Jadi kan ada share 001 gitu kan. Nah di sini nggak saya buat jenisnya gitu ya, karena menurut saya kemarin kan kode pasnya kan sudah beda. Mungkin kita bisa lihat ya di kode pasnya kan ada share, langsung ada beda-beda itu depannya gitu. Saya kan sudah dibedakan dari sananya gitu. Terus di sini ada nama partnya, nama barangnya, nama jasanya gitu. Terus di sini ada harganya. Ini langsung ada harganya gitu. Ini kita bisa mengetahui kan berubah juga di sini di part sini. Terus ada mekanik. Di sini ada nama mekanik. Itu ada kode mekanik ID, kodenya mekaniknya seperti kan Dedi, semua namanya Dedi, kode mekaniknya DDDE gitu. Terus nama mekaniknya ID kode bengkel. Nah kita bisa lihat di sini ya, kan seperti ini serve 601, nama pasnya engine up 5.000 dapatnya. Terus pada mekaniknya itu DDE, kodenya itu kita Dedi. So, di sini ada ID kode bengkel. ID kode bengkel. Kenapa di sini ada ID kode bengkel? Kan kita bisa mengetahui itu mekaniknya itu kerja di bengkel mana gitu. Oh bengkel ini gitu. Saya kira ya Bapak, pada penjelasan bengkel kan di sini kan ada alamat ya. Di sini saya namakan desa IT. Itu saya kira itu alamat itu nantinya itu kan misal bengkelnya pindah semua dari Jatimulya ke Jatirasa gitu. Kemungkinan gitu sih menurut saya gitu. Jadinya saya kira nantinya ada pemindahan gitu, jadinya saya bedakan gitu. Terus di sini ada nama bengkel. Pada bengkel itu tidak nyata ya, pada bengkel langsung bengkel ini pada bengkel IT. ID-nya apa? ID-nya kota bengkel. Nah, di sini kita lihat kan atas 488. Terus pada bengkel sendiri itu ada nomor telepon. Nah, nomor teleponnya bengkel. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, nama bengkel desa ID. Desa ID-nya nah lagi saya jelaskan. Terus yang keempat adalah diskon. Diskon itu merupakan kategori peristiwa ya, peristiwa karena sebuah kayak peristiwa kejadian ada diskon gitu, jadinya kita katakan itu peristiwa. Ada diskon sendiri, atributnya itu ada diskon ID, harga diskon, tanggal mulai, tanggal kadaluarsa, ID pada patch. Nah sini kan kita buat sebuah ID yang bernama ID diskon. Di sini adalah harga diskon. Nah di sini kan ada tanggal mulai
tanggal mulai ya, yang kita bisa mengetahui tanggal mulainya dari diskon tersebut gitu. Berarti kan nggak ada gitu. Ini kalau dari saya sendiri itu gitu sih menurut saya kemarin gitu. Nah, di sini ada tanggal kadaluarsanya, nah di sini ada ID kode pas, kita bisa mengetahui itu diskonnya apa gitu, diskonnya ada pas. Nah misal kalau diskonnya habis apakah ada kode pas. Menurut saya mengerti sepahaman saya dari penjelasan dari praktikum, bukan dari teori saja, dari tatap muka itu nggak keubah pada kedepasnya nanti bila diskonnya hilang gitu. Terus di sini ada diskon, kita bisa lihat 2403 tanggal mulai. Sini misal kalau tanggal kadaluarsanya habis, diskonnya ini langsung hilang. Kita lihat yang kelima, yaitu 5 itu kendaraan. Nah, lihat yang 5 yang merupakan kendaraan. Di kendaraan itu di sini ada merek. Pertama itu ada nomor polisi. Nomor polisi itu nomornya kendaraan kan kayak STNK itu kan, ini B317 LB itu nomor plat lah, nomor plat. Langsung di sini ada warnanya sepedanya itu warna apa, merah, kuning, nah gitu kan. Dalam di STNK-nya itu kalau nggak diperbarui nanti kan pastinya ada di STNK-nya itu misal pada tahun ini STNK merah, jadi kayak lama berubahnya gitu, tapi nggak termasuk UID sih untuk warna ini, meskipun berubahnya itu lama gitu. Terus merek ID ini merupakan merek dari sepedanya. Misal di sini kan mereknya sepeda kan banyak yang sama ya. Misal ada yang Supra X, tiba-tiba di sini ada Supra X juga gitu. Nah, saya buat entity baru yaitu merek. Nah, yang menjelaskan tipe kendaraan sama tahunnya gitu. Terus yang ke-6 itu adalah nomor faktur, yaitu nomornya dari kwitansinya gitu. Saya tulis di sini adalah benda nyata ya, karena nomor faktur kan nyata, terdapat gitu, nggak redundan. Ini di sini tulis nomor faktur, potongan, dan tanggal. Kenapa kok di sini ditulis potongan gitu? Nggak apa ya? Kok nggak gimana ya? Kok dari tulis di diskon gitu? Karena kan potongan ini menurut saya sendiri ya, itu kemarin itu saya pikir itu potongan kan mempengaruhi total ya, semua total dari harganya itu, meskipun sudah di diskon dipotong lagi gitu. Nah, saya mungkin potongan dari kwitansinya gitu saya masukin di nomor faktur gitu. Langsung yang ke-7 yaitu transaksi ya. Di sini dimasukkan semuanya, ada ID transaksi, kendaraan ID, mekanik ID, kuantum, diskon ID. Di sini kan, nah di sini bisa lihat ya, kita bisa lihat sini. Nah di sini transaksi. Transaksi ID-nya berapa, satu ID kendaraan apa, Supra X, satu kode mekanik kan namanya DD itu, kodenya kan DDE. Langsung kuantum beli berapa dari pas itu, beli 2, pasnya di mana, pasnya kan di diskon tadi. Nah di diskon, nah itu milih yang mana, pas apa, oli nanti kan
Nah di sini satu yang serve tadi, langsung ID fakturnya berapa, 1241. Nah langsung yang berapa ini, mereknya sudah jelaskan tadi, isinya tadi kendaraan sama. Sebenarnya merek ini masuk menurut saya masuk nomor 2 gitu. Kenapa? Karena kan redundan gitu, benda abstrak masuk nomor 2. So ID merek, tipe, tahu ada tahunnya gitu. Masuk karena apa, menjadi redundan gitu. Kalau kalau masuk ke kendaraan tadi itu, terus di bawah ini ada kota sama kecamatan sama desa. Nah desa ini sebenarnya itu tadi masuk nomor 1, mas saya mungkin ada kesalahan ya, harusnya ini masuk nomor 1 mewakili alamat ID alamatnya bengkel gitu. So di sini ada nomor 2 ini menjelaskan kayak kota, kecamatan. Nah ini saya takutnya itu multi valued gitu. Jadi saya masukkan kota sama kecamatan itu berbeda-beda entity gitu. Jadinya tidak terjadi multi valued gitu. Terus yang nomor 3 itu ada attribute sama nomor atribut, entities sama dengan entity terkait ya. Ini menurut saya kan di sini kan kuantum ya. Kan kuantum kan relevan dengan parts biasanya gitu. Berapa kamu beli barang itu gitu. Beli berapa, beli 2 gitu. Kan menurut saya kan itu relevan loh, sangat terkait itu sama parts. Tapi kalau kita masukkan parts nantinya itu akan terjadi perubahan banyak gitu. Misal kalau harganya berubah, nanti yang terjadi di parts ini nanti bisa jadi yang atas itu berubah juga gitu kalau ada kuantumnya gitu. Kalau nggak ada kuantumnya kan tinggal berubah aja, itu nggak apa-apa sih. Terus pada potongan sendiri di sini kenapa kok tidak dimasukin diskon? Nah di sini kan saya tadi itu kan sudah jelasin ya, karena diskon sendiri itu kan mengurangi harga barangnya ya. Kalau potongannya mengurangi semuanya gitu, semua totalnya gitu. Jadinya saya bedakan, nggak jadi inti terkait meskipun saling relevan. Langsung yang 4 sama no 4 tuh. Nah sini akan jadi main to many bila pas ini dimasukkan nomor faktur gitu. Jadinya dibuat persimpangan, yaitu transaksi. Jadinya ini kan pas ini masuk diskon. Nah nantinya kenapa kalau diskon ini nggak masuk nomor faktur aja gitu, kan saling relevan kan, saling terkait gitu. Nah untuk agar tidak terjadi main to many kan dibuat persimpangan, yaitu sebuah transaksi gitu. Langsung yang nomor 4 ini kan primary dan natural ya. Pas itu kan kode pas UID, nah itu kode pas ID. Nah ini kan kode pas ini kan kayak kodenya itu natural kan, masih kan natural, kayak gak dibuat-buat juga dari sananya. Langsung primary bisa jadikan primary, langsung mekanik. Dalam mekanik ini sama juga sama kode parts, primary sama natural. Dan bengkel, kode bengkel sama natural sama primary. Kode bengkel ini bukan kita yang buat dari sananya gitu. Langsung nomor telepon. Nah sini tadi itu menurut saya itu dipakai ya, tapi nggak dipakai ternyata gitu. Nah di sini nomor telepon saya itu juga agak bingung, itu dia natural apa fisikal gitu. Terus di sini saya secondary kan, di sana kan enggak, berarti kan dihapus gitu.
Misalnya itu kalau kalau memang ada itu mungkin jadi secondary. Terus diskon ada ID diskon, ada advikal, ada primary. Nah di sini ID diskon kan dibuat ya satu yang seperti yang tadi itu kan ada kan di sini kan diskon ya diskonnya. Nah di sini ya kan dibuat ini misal taruh nomor 2 nggak apa-apa sih gitu. Ini kan dibuat-buat. Terus yang kelima ini ada manufaktur. ID manufaktur ini natural gitu. Itu primary. Ini sebenarnya manufakturnya nggak jadi primary, nggak bisa dijadikan primary. Mungkin seperti tadi itu Beret gitu katanya Mbak Peter sama Mbak Eka, nggak ada primary atau secondary. So di sini ada ID transaksi, merek, ID kota, kecamatan, desa. Saya masukin semua karena di sini kan tulisan ID itu ya. Semua saya pikir semuanya masuk, jadinya saya masukin semua. Di sini kan ID-nya kan sama-sama dibuat-buat. Itu masukkan jadikan satu, jadikan artifikal, jadinya kan dibuat dari sananya langsung. Di sini ada primary, bisa jadikan primary. Nah sini kan ada nomor 5, kenapa pas ini kok nggak masuk mekanik, berelasi kan yang untuk warna kuning kan berelasi ya, kenapa pas ini kok nggak masuk berelasi kan nggak mungkin kan dari mekanik itu minta langsung berelasi sama part gitu, nggak berkesinambungan gitu. Langsung di sini ada part sama bengkel. Nah nggak semua bengkel itu punya parts yang diminta sama pelanggannya gitu. Misal oli ini nggak ada, mau pesen nggak, mau gitu. Jadinya pas itu nggak menyediakan tapi bisa memesankan gitu kan, kayak nggak relasi gitu. Langsung ada diskon ini kan di atas kan sudah terlihat, pas sudah jelaskan tadi part sama diskon itu saling berrelasi gitu. Terus ada bengkel sama mekanik itu berrelasi. Kenapa? Karena mekanik itu kerja di mana, bengkel apa namanya, bengkel ahas, jadinya berrelasi gitu. Meskipun tadi itu nggak ada bengkel karena sebutin kan cuma satu gitu. Langsung ada bengkel sama diskon, nggak mungkin kan bengkel ada diskonnya gitu sama mekanik diskon gitu. Terus di sini ada kendaraan ini kalau nggak ada relasinya di sini, tapi kendaraan ini relasi sama transaksi di sini, sama transaksi karena kendaraan ini kan mencakup kayak merek juga. Di sini kan terlihat relasi juga. Manufaktur ini juga berelasi sama transaksi karena inovasi sendiri itu relasi loh, kayak gimana ya, itu dalam transaksi itu ada manufaktur gitu sih. Terus di sini pas kenapa kalau masuk transaksi, karena di pas ini sudah diwakili sama diskon ya, jadinya jadinya nggak perlu masuk untuk sebagai transaksi lagi, masukin sampai diskon. Langsung mekaniknya apa yang benerin ini gitu. Jadinya
mekanik apa, siapa yang benerin ini, jadinya kita harus masukin mekanik itu ke dalam transaksi ini. Kan tadi kan ada detail detail pembelian atau detail transaksi. Iya, itu dia kayak menyatakan oh, dalam penjualannya itu tadi itu menyatakan mekaniknya gitu, penjual apa, siapa montirnya gitu, sama pembelinya, customernya gitu. Nah tadi di sini saya, kalau punya saya itu bengkel, mekanik sama transaksi itu berrelasi karena kita harus ngantumin nama mekaniknya lah, dalam siapa yang benerin ini, harganya segini, servisnya segini, gitu, agar pelanggan itu tahu kalau yang benerin, oh yang benerin Dedi Siswanto, nah gitu, langsung bengkel. Kenapa transaksi itu nggak masuk bengkel? Karena bengkel ini sudah dibuatin sama mekanik gitu. Langsung merek kan di sini masuknya merek dari kendaraannya, ya pastinya berrelasi sama kendaraan aja gitu. Nggak mungkin kan merek sama parts gitu, kan mereknya parts gitu. Langsung kota pastinya kan berrelasi dengan bengkel gitu. Nah di sini ada kecamatan sama itu berrelasi sama kota, desa berrelasi sama kecamatan. Kenapa kecamatan juga berrelasi sama kota di sini kan? Gimana? Oh, kenapa kecamatan kok berrelasi sama bengkel, kan sudah diwakili sama kota. Sedangkan desa juga diwakili sama kecamatan juga sama kota. Jadinya ini jadinya kota ini mewakili kecamatan sama desa. Untuk menurut saya gitu sih kalau menerima jadinya bengkel ini sudah berrelasi sama tiga ini di dalam kota gitu. Itu aja sih dari saya, yang sepaman saya menurut Pratikum modul 2 yang kemarin itu. Mungkin apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri untuk penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.